Bab ketiga. Semua orang, baik masyarakat awam, orang-orang terpandang, para ulama maupun orang-orang yang tidak berpendidikan, telah berputus asa terhadap usaha islah perbaikan ini. Mereka meyakini bahwa saat ini sangat sulit dan tidak mungkin bagi kaum muslimin untuk dapat mencapai kejayaan kembali. Jika kini ada seseorang yang mengemukakan cara untuk memperbaiki keadaan, maka akan mendapatkan jawaban. Bagaimana mungkin sekarang umat Islam dapat maju, sedangkan umat Islam tidak memiliki kekuasaan, politik, pemerintahan, ekonomi, senjata, organisasi, kerjasama, dan kesatuan. Khususnya para ahli agama pun telah mengambil satu kesimpulan yang sama, bahwa sekarang adalah abad ke-14, zaman kerasulan telah jauh, maka sudah wajar jika Islam dan kaum muslimin mengalami kemerosotan. Jadi, berusaha keras untuk melakukan perbaikan merupakan perbuatan yang sia-sia. Memang benar, semakin jauh dari zaman kenabian, cahaya Islam semakin redup. Tetapi bukan berarti tidak penting bagi kita untuk berusaha dan bersungguh-sungguh menjaga agama dan menghidupkan syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini. Seandainya orang-orang terdahulu berpikiran demikian, nauzubillah, tentu Islam tidak akan sampai kepada kita. Jika zaman sudah tidak sesuai dan kita melihat kemerosotan umat begitu cepat, maka justru diperlukan usaha perbaikan yang lebih sungguh-sungguh dan lebih teguh. Sungguh mengherankan, agama yang mulia ini dulu dibangun dengan dihidupkan dengan amalan dan perjuangan. Bagaimana mungkin pada hari ini agama ini bisa hidup tanpa amalan dan perjuangan? Padahal hampir seluruh ayat Al-Quran dan hadis telah mengajarkan kaum muslimin beramal dan berjuang. Orang yang selalu menghabiskan malamnya dengan ibadah dan siang harinya dengan berpuasa, juga selalu menjaga zikrullah, tetap tidak akan dapat menyaingi derajat orang-orang yang risau karena memikirkan perbaikan dan hidayah bagi orang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menekankan pentingnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mujahid juga keistimewaannya. Bagaimana disebutkan dalam ayat, tidaklah sama orang-orang mukmin yang tinggal di rumah tanpa uzur dengan orang-orang mukmin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka. Allah mengangkat orang-orang yang berjuang di jalannya dengan harta dan diri mereka di atas orang-orang yang tinggal di rumah mereka dengan derajat yang sangat tinggi. Allah telah menjanjikan kebaikan kepada kedua golongan tersebut, dan Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berjuang di jalannya, melebihi derajat yang tinggal di rumah dengan pahala yang sangat besar, yaitu derajat-derajat dari sisinya dan diberi ampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 95 sampai 96. Meskipun yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah memerangi orang-orang kafir agar umat Islam menjadi orang yang paling unggul dan kekufuran serta kemusyrikan dapat dihancurkan, tetapi bila sekarang kita belum dapat melaksanakannya, maka jangan sampai hal itu melalaikan usaha untuk perbaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian sedikit demi sedikit hendaknya kita meningkatkan usaha dan perjuangan islah kita. Barang siapa bersungguh-sungguh untuk agama kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga kita memperoleh kemenangan dan kemajuan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pengorbanan dan usaha.
Para sahabat radhiyallahu anhum telah berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut dan hasil mereka telah kita saksikan. Mereka juga telah memperoleh pertolongan ghaibiyah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun menyebut-nyebut keharuman nama mereka. Seandainya kita kini mengikuti jejak mereka dan berjuang menegakkan kalimat Allah dan bersungguh-sungguh menyebarkan Islam, kita pun pasti akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan ghaibiyahnya. Jika kalian membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kalian dan Allah akan menegakkan kaki-kaki kalian. Quran surat Muhammad ayat 7. Alhamdulillah. Jadi dosa yang kita menggunakan sebagai simbolnya Rasulullah SAW tentang perbaikan umat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.